Halo Sobat YouTube, kali ini saya bener-bener seneng banget seperti menemukan harta karun teman-teman, berupa smartwatch yang harganya di 500 ribuan, hampir 600 ribu sih sebenarnya, tapi baterainya 1000 mAh. Ya, baterainya jumbo teman-teman, awet tahan lama di harga 500 ribuan. Nih teman-teman ya, buat kalian yang sedang nyari smartwatch harga di bawah 1 juta yang baterainya awet tahan 1 minggu lebih bahkan, wajib simak review kali ini sampai dengan selesai ya. Barangkali smartwatch ini yang kalian cari. Karena smartwatch ini masalah baterai itu ya, smartwatch itu penting banget teman-teman. Nah, selain itu smartwatch ini memiliki body metal yang kuat, gede banget teman-teman ya. Jadi dan layarnya juga sudah Super AMOLED, jernih banget. Fiturnya juga melimpah ya. Oke, langsung saja teman-teman. Nama smartwatchnya adalah ROG X3 dari Moraine ya. Nah, kita akan bedah satu persatu secara mendalam sampai pada kelebihan dan kekurangannya. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai. Kita mulai dari unboxing paketnya terlebih dahulu. Seperti biasa kita akan mendapatkan sebuah box. Lalu di dalamnya ada unit smartwatch beserta dengan strapnya. Lalu mendapatkan unit charger dan juga buku petunjuk penggunaan seperti biasanya ya teman-teman ya. Nah, pertama kali teman-teman beli smartwatch ini kita perlu melakukan koneksi terlebih dahulu ya ke handphone kita. Untuk aplikasinya sobat bisa install aplikasi yang namanya David ya di HP kita. Kemudian kita buka aplikasinya, klik pada menu tambahkan perangkat. Nah, jika smartwatch sudah ditemukan, maka kita bisa melakukan pairing. Nah, sudah terkoneksi, maka smartwatch sudah siap untuk digunakan. Setelah smartwatchnya berhasil menyala, teman-teman ya, kesan pertama saya pada smartwatch ini adalah gede ya, gede, gagah, dan elegan banget. Ini cocok untuk kalian yang nyari smartwatch yang memang ukurannya gede, layarnya lebar, dan gagah seperti itu. Oke, sekarang kita akan bahas satu persatu lebih dalam sekarang ya. Kita mulai dari mana ya? Dari build quality-nya dulu aja deh. Ini nggak main-main teman-teman. Bahannya ini dari paduan seng berkekuatan tinggi dengan teknologi EML. Jadi bodinya ini kuat banget teman-teman, tahan terhadap bantingan. Dan ini juga sudah memiliki standar militer ya. Jadi smartwatch ini aman saja, misalkan nggak sengaja jatuh ataupun terbentur sesuatu teman-teman. Tahan terhadap semprotan debu, terhadap cuaca ekstrim baik panas maupun dingin. Tahan terhadap guncangan, semprotan air hujan ataupun air garam. Jadi smartwatch ini aman-aman aja ya kalau kalian buat main ke laut seperti itu teman-teman. Nah, untuk strapnya sendiri terbuat dari bahan plastik karet yang cukup bagus teman-teman. Dan ini strapnya bisa dilepas, bisa diganti dengan strap warna lain. Jika kalian bosan bisa kalian beli sendiri secara terpisah. Selain build quality-nya yang solid, smartwatch yang satu ini sudah anti air. Tapi ingat ya, ini levelnya hanya 1 ATM teman-teman. Artinya apa? Hanya tahan terhadap percikan air atau nggak sengaja terkena air saat cuci tangan ataupun cuci muka. Jadi tidak recommended untuk direndam diajak berenang. Nggak recommended teman-teman. Oke, lanjut kita bahas yang lainnya teman-teman. Kualitas layarnya dulu ya. Layarnya gede, 1,72 in, hampir 2 inch ya. Sudah AMOLED, jadi meskipun gede ini terang dan jernih banget. Misalkan teman-teman dibawa ke bawah terik matahari, ini hasilnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat, masih terlihat dengan jelas dan terang banget ya teman ya. Jadi nggak usah khawatir buat kalian yang mau pakai smartwatch ini main-main di luar ruangan ataupun di bawah matahari siang hari, itu masih aman banget. Nah, untuk tampilan wallpapernya sendiri bisa diganti dengan mudah ya, sesuai dengan keinginan kita guys. Tinggal kalian tekan tahan lama dalam smartwatchnya. Kemudian kita geser-geser ya, pilih wallpaper mana yang kita mau. Nah, kalau teman-teman merasa masih kurang untuk wallpapernya, kalian bisa juga setting wallpaper melalui aplikasi David. Nah, di sana tuh masih banyak lagi ya koleksi wallpaper yang lainnya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut bahas fitur-fiturnya, saya akan jelaskan bagian-bagian dari smartwatch terlebih dahulu ya guys ya. Nah, di bagian atasnya ini full layar sentuh ya, semuanya layar sentuh. Dan jadi bisa sobat bisa menyentuh semua menu di layarnya. Dan untuk kualitas layar sentuhnya ini juga sudah semut ya, lancar banget, nggak lemot sama sekali. Kemudian ketika kita slide dari bagian atas, itu akan memunculkan beberapa pengaturan di smartwatch. Kemudian slide dari samping kiri akan memunculkan beberapa menu yang sering kita gunakan terakhir kali. Dan slide dari kanan itu akan memunculkan ataupun menampilkan data olahraga ataupun aktivitas hari ini. Dan slide dari bawah teman-teman akan memunculkan notifikasi terakhir yang ada di HP kita. Oke teman-teman, kita lanjut bahas fitur-fitur dari smartwatch yang satu ini ya.
Kita mulai dari fitur olahraga. Nah, untuk fitur olahraga sendiri, smartwatch ini sangatlah lengkap. Cara memunculkan menu olahraga tinggal kalian pencet pada tombol sebelah kiri. Atau bisa juga masuk di bagian menu, cari bagian latihan. Nah, kita bisa memantau olahraga seperti jalan kaki, berlari, bersepeda, lompat tali, bulu tangkis, bola basket. Banyak banget teman-teman, ada sepak bola, renang, pendakian, tenis, golf, yoga, dan masih banyak lagi jenis olahraga yang lainnya. Ini benar-benar lengkap banget untuk fitur olahraga dari smartwatch Moraine Rock X3 ini teman-teman. Untuk akurasi smartwatch ini ya lumayan bagus ya teman ya. Misalkan saja untuk menghitung langkah, kalori, jarak olahraga, denyut jantung itu lumayan akurat. Dengan harga 500 ribuan dengan fasilitas olahraga sebanyak ini, saya rasa smartwatch ini ya worth it untuk dibeli seperti itu. Oke teman-teman, jangan khawatir ya untuk kamu yang suka petualangan atau pendakian. Smartwatch ini sudah ada fitur kompas yang bisa menunjukkan arah dengan benar. Dan juga fitur barometer untuk digunakan dalam ketinggian. Sayang sekali, sayang seribu sayang, belum ada fitur GPS tracking. Jadi ada yang kurang ya kalau mau digunakan untuk kegiatan outdoor seperti itu. Dan kita akan bahas andalan utama dari smartwatch yang satu ini guys, yakni baterainya. Jadi baterainya itu teman-teman memiliki kapasitas 1000 mAh. Sangat-sangat jarang sekali smartwatch di bawah 1 juta itu memiliki baterai sebesar ini. Jadi klaim dari pihak Moraine sendiri, ini bisa mode siaga normal tanpa digunakan itu sampai 100 hari. Kemudian penggunaan normal itu bisa digunakan 20 hingga 30 hari. Tapi fakta di lapangan tidak selama itu guys. Dalam penggunaan normal, smartwatch ini mampu bertahan 2 minggu. Yang nggak ekstrim-ekstrim banget teman. Misalkan teman-teman gunakan di olahraga setiap pagi kayak gitu, itu bisa nyampe 2 minggu. Namun jika Anda sering menggunakan ataupun intensif olahraga terus-menerus, ini 1 minggu sudah habis ya. Tapi menurut saya smartwatch di bawah 1 jutaan yang bisa kuat 1 minggu dalam penggunaan ekstrim itu sudah bagus banget. Kalau kalian cuma pakai olahraga tiap hari pakai normal ya, ini jelas kuat 1 mingguan. Sekali lagi teman-teman, baterai smartwatch yang kuat 1 minggu di harga 500 ribuan ini worth it banget. Makanya fitur GPS-nya tadi nggak ada, mungkin karena baterainya ini sudah mahal kali ya. Gitu teman-teman. Nah, selain beberapa fitur tadi, smartwatch yang satu ini ya juga memiliki beberapa fitur kesehatan. Mulai dari memantau aktivitas tidur ya, kita bisa tahu berapa jam kita tidur nyenyak, kebangun, dan kualitas tidur yang lainnya. Kemudian fitur untuk mengukur seberapa tinggi detak jantung kita, ini berfungsi untuk mengetahui BPM saat kita olahraga ataupun aktivitas yang lainnya. Untuk fitur olahraga lainnya ada juga fitur kesehatan ya, maksudnya ada juga SPO02 untuk mengukur tensi juga ada, dan juga fitur pemantauan kualitas menstruasi wanita ada juga nih dalam smartwatch yang satu ini. Nah, semua fitur kesehatan ini tidak akurat 100% ya, tapi minimal kita punya gambaran yang agak mendekati seperti itu. Nah, untuk sebuah smartwatch tentu saja harus bisa menerima notifikasi apabila di HP kita ada pesan ataupun panggilan, dan smartwatch ini bisa ya. Sobat bisa setting dulu ya di aplikasi David untuk notifikasi apa saja yang akan kita terima melalui smartwatch kita. Nah, contoh ya teman-teman ya, kita setting untuk terima pesan WA, maka setiap ada WA masuk ya ada notifikasi di smartwatch kita. Selain itu, jika ada panggilan masuk juga akan kita terima di dalam smartwatch kita. Selain itu teman-teman, kita itu bisa loh melakukan panggilan telepon melalui smartwatch kita. Oke, fitur seperti ini sudah ada di banyak jenis smartwatch ya, dan di smartwatch yang 500 ribuan Moraine Rock X3 ini ada lengkap semuanya. Dan di smartwatch Moraine Rock X3 ini teman-teman sudah ada beberapa fitur AI di dalamnya. Mulai dari pesan AI untuk memberikan perintah suara, kemudian ada juga DA-GPT dan juga AI Paneli. Nah, selain beberapa fitur tadi teman-teman, itu sebenarnya juga masih ada banyak fitur lain untuk digunakan dalam keseharian kita. Contoh teman-teman, kita bisa mengambil selfie di HP kita menggunakan smartwatch yang satu ini. Kemudian kita bisa play musik ataupun video di HP kita kontrol langsung dari smartwatch kita. Kita bisa menggunakan fitur timer, alarm, dan juga stopwatch untuk keperluan tertentu. Dan juga pastinya ada kalkulator juga ya untuk berhitung menggunakan smartwatch ini. Oke deh guys ya, kita akan masuk pada kesimpulan ya. Dan smartwatch Moraine Rock X3 ini memiliki beberapa kelebihan dan tentu saja ada kekurangannya.
Kelebihan yang pertama teman-teman, ada di bodinya yang super kuat, super gede ya. Ini cocok banget untuk Anda yang mau pakai jam ini untuk petualangan luar ruangan. Kemudian layarnya lebar dan juga sudah Super AMOLED yang jernih banget. Kemudian fiturnya tadi banyak sekali ya. Dan kelebihan utamanya, yang paling poin utamanya adalah di baterainya yang 1000 mAh. Sangat jarang loh smartwatch di bawah 1 juta memiliki baterai dengan daya tahan selama ini. Ini bakalan jadi solusi banget untuk teman-teman yang cari smartwatch yang baterainya awet, yang bosen dengan smartwatch yang ngecas mulu di harga 500 ribuan. Oke, kita akan masuk kekurangannya ya biar adil, yakni belum adanya fitur GPS tracking. Sayang banget ya, padahal ini penting loh, tapi sayang gitu belum ada. Padahal di merek lain di harga 500 ribuan, sebagian sudah memiliki fitur GPS. Jadi gini, smartwatch 500 ribuan yang lain ada fitur GPS tapi baterainya nggak begitu awet. Ini mungkin karena di baterai sudah sekuat ini gitu ya. Kalau ada fitur GPS mungkin harganya nggak mungkin dapat gitu ya di 500 ribuan. Ya, ada kekurangan dan ada kelebihan sendiri. Kekurangan selanjutnya adalah di ukurannya yang gede dan lebar banget. Ini akan jadi kelebihan untuk Anda yang bertangan besar dan suka jam yang bongsor. Tapi ini tidak akan cocok untuk orang-orang yang suka dengan jam yang simple dan minimalis pastinya. Oke sobat ya, sudah saya jelaskan secara lengkap. Ada kelebihan, ada kekurangan pastinya dalam sebuah smartwatch dengan harga di bawah 1 juta. Dan kalau sobat berminat dengan smartwatch Moraine Rock X3, ini link pembelian saya taruh di bawah video kali ini ya. Jika ada masukan ataupun tanggapan review kali ini, jangan sungkan untuk komentar di kolom komentar. Sampai jumpa di video review kami yang selanjutnya.